Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah salah satu kitab Allah dan keajaiban Al-Quran di dunia nyata telah banyak diketahui. Fungsi Al-Quran bagi umat manusia juga amatlah besar. Percaya kepada Al-Quran adalah salah satu rukun iman dalam Islam. Membaca Al-Quran juga merupakan bentuk amal dan tawakal kepada Allah. Surat Al-Kahfi atau Ashabul Kahfi adalah salah satu surat dalam Al-Quran yang ada dalam juz 15 dan di awal juz 16. Surat Al-Kahfi termasuk dalam golongan surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Mekah. Dalam surat Al-Kahfi terdapat 110 ayat dan merupakan surat ke-18 dari keseluruhan 114 surat yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Surat Al-Kahfi adalah salah satu surat dalam Al-Quran yang memiliki banyak manfaat dan keutamaan jika umat Islam mau mengamalkan maupun membaca, bahkan jika mau menghafalnya. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk membacanya di hari Jumat atau malam Jumat. Amat disayangkan jika dewasa ini umat Islam banyak yang meninggalkan Al-Quran dan enggan membacanya. Berikut beberapa keutamaan membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Yang pertama adalah menghindarkan diri dari fitnah Dajjal. Umat Islam yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat akan menghindarkan dari fitnah Dajjal. Nabi Muhammad bahkan bersabda bahwa jika seorang manusia rajin membaca surat Al-Kahfi tidak hanya di hari Jumat saja, maka dia akan terhindar dari fitnah Dajjal yang keji. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara 2 Jumat. Hadis riwayat Abu Bakar bin Mardawai. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dajjal sebagaimana yang sering kita dengar ceritanya adalah makhluk yang sangat buruk dan memiliki satu mata di dahinya. Dajjal memiliki kulit berwarna merah dan berbadan besar. Diceritakan bahwa ia akan muncul di akhir zaman dan muncul dari segitiga bermuda. Di dahinya juga akan terukir tulisan Kafaro yang artinya kafir. Dajjal adalah salah satu tanda-tanda kiamat. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Dajjal tidak akan muncul sehingga manusia melupakannya dan para imam meninggalkan untuk mengingatnya di atas mimbar-mimbar. Hadis riwayat Ahmad. Fitnah Dajjal sangatlah kejam serta dapat membawa kita kepada kesesatan dan siksa neraka jahanam. Yang kedua adalah mendapatkan ridho dari Allah. Umat Islam di dunia ini mengharapkan berkah dan rahmat Allah dalam hidupnya. Dengan mendapatkan berkat, ridho dan rahmat Allah, maka hidup manusia akan semakin tentram dan damai. Membaca surat Al-Kahfi dapat mendekatkan kita pada ridho Allah dan mendapatkan cahaya berkah serta menghilangkan penyebab hati gelisah. Yang ketiga, diampuni semua dosa. Setiap manusia pasti memiliki dosa dan khilaf, baik yang disadari maupun tidak disadari. Setan akan berusaha dengan sekuat-kuatnya untuk menjebak dan memperdaya manusia dalam berbuat dosa, sehingga manusia bisa menjadi teman mereka di neraka kelak. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mau bertaubat, dan salah satunya adalah dengan membaca surat Al-Kahfi. Yang keempat, dijaga dari gangguan setan. Setan adalah musuh terbesar manusia dalam beramal soleh dan berbuat kebaikan. Setan membawa keburukan dalam hidup manusia dan kita sebagai manusia perlu mewaspadainya. Manusia yang jatuh dalam godaan setan akan terjerumus pada lubang kenistaan dan masuk ke dalam keburukan. Setan juga akan berusaha mengajak kita berbuat mungkar dan membisikkan hal-hal yang dapat menghapus amal ibadah manusia. Setan juga mengajak kita untuk menyekutukan Allah, dan hal itu merupakan salah satu dosa yang tak terampuni oleh Allah. Mendekatkan diri pada Allah dan memohon perlindungannya dari setan. Salah satu usaha mendekatkan diri pada Allah adalah dengan membaca dan mengamalkan Al-Quran dan membaca surat Al-Kahfi termasuk di dalamnya. Sebuah hadis oleh Ibnu Mardawai dari Abdullah bin Mughaffal bahwa sebuah rumah yang selalu dibacakan surat Al-Kahfi dan surat Al-Baqarah, maka rumah itu tidak akan dimasuki setan sepanjang malam tersebut. Yang kelima, disinari cahaya kebaikan.
Umat Islam yang membaca surat Al-Kahfi baik di hari Jumat atau di hari lain akan diberikan pahala dan ganjaran, serta disinari oleh cahaya kebaikan, serta diberkahi dengan syafaat di hari pembalasan, sama seperti keutamaan Ar-Rahman. Cahaya tersebut akan diberikan Allah di hari kiamat, dan cahaya tersebut akan memancar dari kedua telapak kakinya hingga sampai ke langit. Yang keenam adalah menjadi orang terdepan. Orang yang menghafal surat-surat dalam Al-Quran merupakan orang yang terdepan di antara orang yang lainnya karena lebih berilmu dan lebih paham ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu. Yang mengimani suatu kaum adalah yang paling banyak hafalan kitab Allah. Kalau dalam bacaan hafalan itu sama, maka yang lebih mengetahui sunnah. Kalau dalam sunnah sama, maka yang paling dahulu hijrahnya. Kalau dalam hijrahnya sama, maka yang paling dahulu masuk Islam. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh adalah manusia yang didahulukan. Dahulu, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan dua orang yang wafat pada perang Uhud dalam satu baju. Kemudian beliau bersabda, "Siapa di antara mereka yang paling banyak mengambil Al-Quran?" Ketika ditunjuk salah satunya, maka beliau dahulukan ke dalam liang lahat, seraya bersabda, "Saya menjadi saksi untuk mereka di hari kiamat." Dan beliau memerintahkan untuk mengumpulkan dengan darahnya tanpa dimandikan dan tanpa disolati. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut ialah kisah orang yang didahulukan karena menghafal Al-Quran, sehingga ia menjadi orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Begitu pula dengan menghafal surat Al-Kahfi, ia tentunya memiliki derajat yang lebih tinggi karena lebih berilmu dibanding yang lain, dan lebih didahulukan karena memiliki derajat yang lebih tinggi. 8. Memiliki kedudukan yang tinggi. Dikatakan kepada pemilik Al-Quran, "Dan naiklah serta bacalah secara tartil, sebagaimana Anda membaca tartil di dunia, karena kedudukan Anda di ayat terakhir yang Anda baca." Hadis riwayat Tirmizi. Orang yang membaca Al-Quran dengan kesungguhan terlebih menghafalkannya akan mendapatkan kedudukan yang tinggi karena kesungguhannya dalam mempelajari Al-Quran. Yang kesembilan, mendapat banyak pahala. Perumpamaan orang yang membaca Quran sementara dia telah menghafalkannya, maka bersama para malaikat yang mulia. Dan perumpamaan yang membaca dalam kondisi berusaha keras, maka dia mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari. Pahala yang berlipat akan didapatkan orang yang menghafal 10 ayat Al-Kahfi, karena ia membaca dengan terus, mengingatnya dengan menghafalnya. Yang ke-10, mendapat kemuliaan. Quran datang pada hari kiamat dan mengatakan, "Wahai Tuhan, pakaikanlah," maka dia memakai mahkota karomah. Kemudian mengatakan, "Wahai Tuhan, tambahkanlah dia," maka dia memakai gelang karomah. Kemuliaan juga akan didapatkan, yakni mendapat kepakaian yang mulia di hari kiamat. Yang ke-11, mendapat syafaat di hari kiamat. Bacalah Quran karena ia akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada pemiliknya. Hadis riwayat Muslim. Siapapun yang membaca Al-Quran terlebih menghafalnya akan mendapat syafaat dan pertolongan, termasuk orang yang menghafalkan 10 ayat Al-Kahfi karena ia telah membaca dan memahami Al-Quran. Demikian manfaat dan keutamaan yang dapat kita peroleh dari surat Al-Kahfi jika kita membaca dan mengamalkannya. Membaca Al-Quran setiap hari memiliki banyak manfaat. Semoga kita sebagai umat Islam bisa mengamalkan dan menjalankan amal tersebut dan menambah bekal yang akan kita bawa ke akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.